Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Ami Reza Novitasari dan kalian bisa panggil aku Ami. And yeah, this is my first video. Jadi sebenarnya dari dulu guys, aku tuh pengen banget kayak konten sharing gitu, cuman bener-bener nggak kemulai sama sekali. Dan aku mau challenge diri aku gitu kan, karena sebentar lagi kan aku mau ulang tahun gitu ya guys. Jadi aku pengen memberi kado untuk diriku sendiri untuk bisa memulai sesuatu hal gitu, dan termasuk hal ini. Aku sebenarnya pengen lihat sih nanti gimana aku akan ngomong di depan kamera setelah mungkin agak mulai terbiasa gitu ya. Sebenarnya sekarang jujur aja aku bingung banget mau ngomongin tentang apa, cuman kayaknya oke deh, kita perkenalan diri yang agak lengkap dulu. Oke, kenalin, nama aku Ami Reza Novitasari, kalian bisa panggil aku Ami. Aku kan ngambil S1-nya di Universitas Negeri Jember, jurusan farmasi ya. Dan aku juga profesinya sama-sama di Universitas Negeri Jember, profesi apotekernya. Jadi dulu waktu aku mulai ngonten di TikTok, aku tuh lumayan banyak mendapatkan pertanyaan waktu baik live ataupun DM, baik DM IG ataupun di DM TikTok dari teman-teman semuanya, kayak Kak, gimana kok bisa masuk ke farmasi, terus kayak syaratnya tuh apa aja, bla bla bla. Kakak dulu masuknya dari jurusan dari jalur apa, kayak gitu. Kalau melihat perkembangan sekarang ya guys, tuh udah beda banget gitu. Kalau dari zaman aku dulu itu cuman ada dua, ada SBMPTN sama SNMPTN. Kalau sekarang kan udah beda lagi ya, SNBT kalau nggak salah namanya sekarang, dan lebih susah juga ya masuknya gitu. Kalau di zaman aku dulu tuh cuma ada dua, yaitu ada SBMPTN atau tes tulis, sama SNMPTN atau undangan, sama ada lagi satu lagi mandiri kalau zaman aku dulu. Dan kebetulan aku masuk ke UNED dari jalur SNMPTN. Lanjut, aku mau cerita tentang kenapa aku bisa masuk ke farmasi. Dan ini ceritanya sedikit panjang ya guys. FYI dulu, aku dua bersaudara, yaitu ada aku sama kakakku. Kita sama-sama cewek, dan aku anak yang bungsu, dimana kakakku ini profesinya sebagai bidan. Dan juga saudara-saudaraku tuh profesinya ada yang perawat, ada yang dokter, juga ada dokter spesialis. Jadi nggak tahu kenapa secara nggak langsung tuh kayak ya udah diarahnya ke kesehatan gitu. Cuman ya emang nggak langsung spesifik ke farmasi juga sih. Jadi dulu waktu kelas 1 SMA itu sama kakakku sama ibuku tuh udah mulai disuruh nyari tahu nih, adik besok mau kemana, coba dipilih-pilih dulu dari sekarang, kira-kira jurusan apa yang mau dituju nantinya. Dan dulu sih aku mikirnya, aduh ini terlalu dini gak sih buat memilih jurusan ketika aku masih bocil, masih kelas 1 banget. Tapi ini benar-benar memudahkan sih guys, ternyata waktu di kelas 2 tuh jadi kayak udah ada gambaran, lebih mengerucut lagi kan kelas 2 akhirnya. Dan kelas 3 juga akhirnya lebih mengerucut lagi, dimana waktu kelas 2 aku tuh udah dapat gambaran kayaknya aku benar-benar pengen antara dua jurusan ini. Dan kelas 3 ya udah tinggal memilih aja gitu, dan aku mendalami apa yang mau aku pilih. Dimana waktu tuh kakakku tuh bilang waktu kelas 2 ya, adek coba deh itu dicari, misalkan kamu maunya jurusan apa dan apa itu di univ mana yang pengen kamu tuju, terus prospek kedepannya gimana segala macam, terus kira-kira di sana UKT-nya berapa, kayak gitu-gitu. Jadi kayak di range gitu. Masuk ke kelas 3 SMA nih ya guys, ini ada peristiwa penting yang terjadi di hidup aku, yaitu sama guru agama aku tuh dikasih tahu, kamu kan habis ini ada pemilihan ini ya SNMPTN, penjaringan SNMPTN. Nah, tak kasih tahu 3 percepatan doa. Pertama, itu ada keselarasan doa sama orang tua. Kedua, jangan terlalu banyak bikin dosa. Tiga, minta doa dan minta maaf ke orang-orang sekitar. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu kita harus menyelarasin doa dulu sama orang tua kita. Ya, jadi kayak misalkan nih, aku maunya jurusan A, kalau bisa orang tua aku juga mendoakan aku jurusan A gitu, jadi biar doanya tuh selaras gitu. Terus yang kedua yaitu jangan terlalu banyak bikin dosa. Ini maksudnya adalah sebenarnya kan kita sebenarnya sadar ya, ada beberapa hal yang kita tahu tuh kayak itu sebenarnya dosa atau nggak baik dilakuin, cuman kita kayak tetap ngelakuin itu. Kayak contoh kecil nih, kita nggak sadar gitu, tiba-tiba sering gibah atau kemana-mana jahil kayak gitu, itu mulai dikurangin gitu. Jadi kata guru agama aku itu yang kedua, jangan terlalu banyak bikin dosa. Yang ketiga, minta doa sama minta maaf ke orang terdekat. Misalkan punya bestie atau atau orang tua, keluarga dan saudara-saudara yang dekat gitu. Nah, kalau aku dulu, aku tuh minta maaf gitu ke guru-guru aku, ke orang tua, pertama orang tua, yang kedua keluarga kakakku, yang ketiga saudara-saudara kayak om, tanteku yang memang deket sama aku, sama guru-guruku dan juga teman-teman bestiku yang terdekat gitu. Jadi aku minta maaf dan minta doanya.
Kalau misalkan ke temen sih dulu aku nggak bilang yang kayak doain aku ke jurusan ini, enggak sih. Aku dulu cuman bilang kayak maaf ya kalau aku banyak salah ke kamu, terus semoga kita besok kuliahnya lancar ya, semoga SNMPTN-nya sama-sama tembus. Jadi kita sama-sama doa yang terbaik gitu. Tapi kalau ke om, ke tante, ke orang tua tuh aku spesifik sih ngomongnya, pengennya apa ke ini gitu, minta tolong ya didoain semoga lancar gitu. Ke guru-guru juga sama, aku juga bilang yang spesifik. Dan akhirnya tibalah aku ngobrol dan ngumpulin kakakku sama bapakku di ruang tamu, dan disitu ngobrolin kayak ini udah Abi pengennya dua jurusan, antara satu dari dua jurusan ini. Yang pertama itu tambang, yang kedua farmasi gitu. Tapi sebenarnya aku sama-sama pengen sih dua jurusan ini, sama aja gitu. Persentase keinginannya 50-50. Dan akhirnya karena banyak pertimbangan juga, akhirnya aku memilih ke farmasi. Nah, sebenarnya aku tuh pengen jauh ya farmasinya, cuman kata keluarga aku ya udah yang deket-deket aja biar nanti pulangnya gampang, terus biar nggak jauh-jauh juga gitu, biar nggak terlalu capek di perjalanan misal mau pulang pergi kayak gitu. Akhirnya aku mengambil lah di UNEJ waktu untuk SNMPTN ku. Jadi aku cuma pilih satu doang, yaitu Fakultas Farmasi Universitas Jember. Tapi aku nggak menyerah di situ aja ya guys, karena kan SNMPTN itu kan juga untung-untungan ya, kayak kita nggak pernah tahu dan nggak boleh bener-bener pasrah kalau pasti bakal masuk, nggak bisa gitu. Jadi aku tetap punya planning kayak oke, kita kan nggak tahu yang gimana nanti ke depannya. Akhirnya aku juga ngomong ke bapakku sama ke mbakku, tapi aku juga mau les ya, jadi siap-siap misalkan nanti memang belum rezekinya di SNMPTN, bisa siap-siap buat SBM gitu. Akhirnya dulu aku tetap les, dan ternyata alhamdulillahnya masuk di UNEJ, alhamdulillah masuk di sana. Dan akhirnya aku nggak ngelanjutin les aku sih, terus juga buku-buku aku akhirnya aku kasih ke teman-teman aku. Cuman kan dulu itu jarak antara pengumuman SNM ke SBM ke Mandiri sampai ke penerimaan masuk ya, bener-bener registrasi universitas itu kan lama ya, kira-kira pas minus 2 bulanan mungkin ya. Kan itu bosan banget di rumah mestinya. Nah di situ aku dulu tuh kayak tetap sharing sama teman-teman aku, terus juga beberapa kali aku ya kayak belajar bareng sama teman-teman aku. Kayak misalkan guys kita ada soal nih yang mau dibahas, terus kayak guys soal apa lagi ya mau dibahas kayak gitu. Nah aku tetap ikut ngerjain, dan juga kadang teman-teman aku nanya kayak kamu tau nggak caranya ini. Jadi aku tetap belajar guys, kita sama-sama belajar, dan juga teman-teman belajar di rumah juga kayak gitu. Ya seru sih, seru banget. Jadi aku di sana waktu itu aku bersyukur banget pertama ya, kayak alhamdulillah sama Allah dikasih rezeki untuk mudah masuk ke univnya gitu. Dan aku juga mendoakan teman-teman aku terdekat waktu itu kayak semoga bestie aku ini ya Allah semoga diberikan kelancaran untuk bisa masuk ke univ yang mereka mau kayak gitu. Dan ya itu adalah cerita aku untuk masuk ke UNEJ gitu. Dan jangan lupa guys, ketika kalian meminta sesuatu itu jangan yang terlalu saklek. Jadi kayak tetap sisakan ruang ikhlas untuk menerima semua hal yang akan terjadi. Kayak misalkan nih berdoa, aku juga nggak berdoa yang ke Allah kayak ya semoga aku masuk UNEJ gitu, enggak. Aku cuma berdoa ke Allah kayak ya Allah, jika memang UNEJ ini itu yang terbaik buat aku, dimana intinya kayak itu bisa mengembangkan potensi aku di sana, ya semoga engkau lancarkan jalanku untuk ke sana. Jika memang belum rezeki hamba ke sana, atau bukan rezeki hamba ke situ, belum jalan atau bukan jalannya lah, tolong tunjukkan hal lain gitu, dan semoga dipermudah untuk menuju jalan tersebut. Akhirnya alhamdulillah masuklah aku ke Universitas Jember dan bertemu bestie-bestie aku di sana. Dan akhirnya aku memulai perkuliahan. Alhamdulillah sampai sekarang bisa menjalani perkuliahan tersebut dengan baik. Sekian cerita dari aku guys. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.